Kemarin ada video yang lewat dari FYP aku. Di situ dia nunjukin lagi dipukulin sama anak majikannya. Dan gara-gara itu aku jadi keingat sama kejadian beberapa tahun yang lalu. Jadi dulu aku sama temanku itu sempat kerja sama orang. Dan dia itu punya anak dua, masih kecil-kecil banget. Yang paling besarnya itu sekitar kelas 3 SD. Dan yang paling kecilnya itu belum masuk TK ataupun PAUD. Nah, selama kita kerja di situ, anak yang kecilnya itu suka banget mukulin kita. Bahkan di depan mamanya sekalipun, mamanya nggak pernah larang ataupun marah. Jujur walaupun anak kecil, kita kesel banget karena menurut kita itu kebiasaan yang buruk banget yang seharusnya itu masih bisa dikasih tahu sama anaknya. Kayak misalnya kita larang buat jangan mukul orang, tapi walaupun di depan mamanya kita nggak segan-segan buat ngasih tahu sama tuh anak supaya sama orang itu disayang, jangan dipukulin. Tapi anaknya itu nggak pernah jera buat mukulin kita. Gimana mau jera coba, mamanya aja nggak larang. Semakin lama kita kerja di sana, di situ kita makin sering ngeliat kalau anaknya yang paling besar, yang masih kelas 3 SD ini, ternyata sering banget mukulin si anak yang paling kecil ini. Dan walaupun di depan mamanya itu nggak pernah ngelarang. Bahkan walaupun si anak paling kecil ini udah terbanting. Setelah kita tanya sama mamanya ini, kata mamanya anak-anaknya cuma butuh perhatian dari dia, sementara dia nggak punya waktu buat ngobrol sama mereka ataupun buat main. Dari situlah mamanya ini ngebiarin anaknya buat lakuin hal yang mereka suka, karena dia sadar dia nggak ada hak untuk melarang. Soalnya dia pun nggak pernah ada waktu untuk anak-anaknya. Jujur itu alasan yang nggak masuk akal banget buat kita, karena anak kecil kalau kasar itu nggak bisa dibiarin, apalagi teman-temannya juga sering dipukulin. Bahkan ada anak bayi yang main ke rumahnya pun itu sampai dicubitin semua sama dia. Anehnya mamanya ini nggak pernah larang juga, walaupun si mamanya si bayi ini tadi udah menjerit. Itu salah satu alasan bikin kita nggak betah kerja sama dia. Kita ngerasa dia biarin anaknya mukulin orang, tapi dia juga biarin kalau anaknya dipukul sama kakaknya. Entah bentuk kasih sayang apa itu. Nah, setelah beberapa lama kejadian itu, gak sengaja waktu aku masuk ke dalam rumah mereka, saat itu suaminya tadi lagi tidur-tiduran di ruang depan. Nah, pas aku lewat, saat itu aku mau ke arah dapur, ketepatan anaknya yang paling besar tadi berdiri di depanku. Dia berjalan juga ke arah dapur. Di situ kita melewati ayahnya yang lagi rebahan tadi. Tapi karena si anak ini duduknya paling depan dan dia yang lebih dulu lewat, si ayahnya ini tadi gak nyadar kalau aku ada di belakang si anaknya tadi. Nah, pas anaknya ini lagi jalan melewati si ayahnya tadi, dalam posisi sedang berbaring, dia langsung menyangkal kaki anaknya yang lewat, sampai anaknya ini tersungkul dan terpental, yang akhirnya jatuh. Si anaknya ini langsung menjerit kesakitan. Tadinya aku pikir nggak disengaja, ternyata ayahnya ini sengaja. Dan saat melihat si anaknya yang paling besar ini udah terjatuh, dia malah ketawa dan nggak bergerak dari tempat tidurnya sama sekali. Dia masih lanjut rebahan sementara anaknya ini udah menangis kesakitan. Dari situlah aku tahu kenapa anak